What's the difference between knowledge and wisdom? Knowledge is collecting facts. Wisdom is connecting dots. You see, the smartest person in the room isn't the one who knows the most. It's the one who understands what matters. Because knowledge can memorize the recipe, but wisdom knows when to add more salt. While everyone wants to know, few dare to understand. And while knowledge fills your mind, wisdom shapes your existence. You can know the meaning of life, but only wisdom lets you live it. You can know the answer to most questions, but only with wisdom do you know which questions are worth asking. Knowledge lives in books. Wisdom lives in choices. The more knowledge you gain, the more you realize you don't know. But the more wisdom you develop, the more you understand that not knowing is the knowledge. Knowledge is knowing you're going to die. Wisdom is understanding that this makes every moment you're alive absolutely sacred. So stop merely collecting facts. Start creating meaning. In the end, it's not what you know that defines you, but how deeply you grasp the meaning of what you know. Dalam perjalanan panjang pemikiran Kristen, terdapat sebuah pandangan mendasar yang membentuk kita memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan seluruh ciptaan. Pandangan ini dikenal sebagai filsafat partisipasi Kristen. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia dan dunia tidak berdiri sendiri, tidak berjalan terpisah dari Sang Pencipta, tetapi sesungguhnya terhubung secara mendalam dengannya. Segala sesuatu memperoleh makna, tujuan, keberadaan karena berpartisipasi dalam kebaikan dan kehidupan Allah. Pemikiran ini telah memengaruhi cara gereja memandang dunia, cara manusia memahami dirinya, dan bagaimana kita menempatkan kehidupan dalam terang iman. Konsep partisipasi sebenarnya telah dikenal sejak zaman filsafat Yunani, terutama melalui Plato, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada memperoleh bentuk dan nilai karena berpartisipasi pada sumber kebaikan tertinggi. Namun, ketika gagasan ini masuk tradisi Kristen, para teolog besar seperti Agustinus, Thomas Aquinas menafsirkan ulang dan memperkaya maknanya. Mereka melihat bahwa partisipasi bukan sekadar relasi abstrak antara dunia dan ide, melainkan hubungan nyata antara makhluk ciptaan dan Allah. Tuhan bukan sekadar pencipta yang jauh dan terpisah, tetapi sumber kehidupan yang senantiasa menopang keberadaan seluruh ciptaan. Dalam terangkan Kristen, partisipasi berarti bahwa manusia tidak hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi juga menerima bagian dalam kebaikan, kasih, dan hikmat-Nya. Segala yang baik dalam diri manusia, kemampuan berpikir, mengasihi, membangun relasi, dan bertumbuh dalam kebijakan, merupakan cerminan dari sifat ilahi yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, manusia tidak dipahami sebagai makhluk yang berdiri sendiri, melainkan sebagai makhluk yang hidup dari pancaran kebaikan Allah. Ketika manusia melakukan kebaikan, ia sungguhnya sedang mengembalikan bagian dalam kehendak Tuhan. Ketika manusia mencintai, ia sedang mencerminkan kasih Tuhan yang tanpa batas. Kebaikan bukan hanya tidak moral, tetapi tanda manusia hidup dalam relasi dengan Sang Pencipta. Filsafat partisipasi Kristen juga menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan yang ada di dunia. Dunia ini bukan sekedar rangkaian materi tanpa arah, melainkan ciptaan yang membawa jejak kasih hikmat ilahi. Thomas Aquinas menekankan bahwa kebaikan pada manusia tidak berasal dari diri sendiri, tetapi karena ia menerima pancaran kebaikan Tuhan, manusia dapat mengenal kebaikan karena Tuhan ada sumber kebenaran itu sendiri. Manusia dapat menunjukkan kasih karena Tuhan adalah kasih. Dengan cara ini, kehidupan manusia memiliki nilai yang mendalam. Sebagai keberadaan berakar pada Tuhan yang pencipta dan senantiasa memeliharanya. Lebih jauh lagi, partisipasi dalam Kristen tidak bersifat pasif. Artinya, manusia tidak hanya menerima kebaikan Tuhan, tetapi dilindungi untuk terlibat aktif dalam karyanya. Dalam kehidupan rohani, partisipasi diwujudkan melalui doa,
penyembahan, pelayanan, dan tindakan kasih yang mencerminkan kehidupan Kristus. Setiap kali manusia memilih untuk mengampuni, menolong, peduli, atau menjaga kelestarian ciptaan, ia sedang berperan serta dalam rencana Tuhan untuk memelihara dunia. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari menjadi ruang perjuangan antara manusia dan Tuhan, di mana setiap pilihan dan tindakan dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan kehendaknya. Partisipasi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap orang memiliki martabat yang sama dan layak dihormati. Filsafat partisipasi Kristen mendorong setiap individu untuk membangun relasi penuh kasih, walasi, dan keadilan. Tindakan-tindakan sederhana seperti menolong yang lemah, menyuarakan kebenaran, menjaga perdamaian, dan membangun solidaritas sosial merupakan wujud nyata bahwa manusia mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan di tengah masyarakat. Pemahaman ini mengingatkan bahwa iman tidak cukup berhenti pada ucapan atau ritual, melainkan harus tercermin dalam kehidupan sosial melalui Tuhan. Dalam konteks modern yang penuh tantangan, filsafat partisipasi memberikan arahan baru bagi umat Kristen untuk memahami peran mereka. Dunia saat ini menghadapi berbagai masalah, melalui dari krisis moral, ketidakadilan, konflik sosial, kerusakan, sampai teknologi yang berkembang cepat mempengaruhi pola hidup manusia. Dalam situasi seperti ini, partisipasi menjadi panggilan agar orang Kristen tidak hanya diam diri, tetapi menjadi terang dan garam bagi dunia. Keterlibatan dalam pendidikan, ekonomi, pelayanan sosial, lingkungan hidup, politik, maupun ruang digital, semua dapat menjadi sarana untuk mengambil bagian dalam kebaikan Tuhan. Dengan memahami diri sebagai bagian dari karya Allah, setiap orang Kristen dapat membawa pengaruh positif bagi lingkungannya. Pada akhirnya, filsafat partisipasi Kristen mengajak kita melihat bahwa hidup bukan sekadar perjalanan pribadi, melainkan perjalanan bersama Tuhan. Kita hidup bergerak dan ada karena Allah memberikan kita bagian dalam hidupnya. Setiap detik yang kita jalani, setiap kesempatan untuk berbuat baik, dan setiap kemampuan untuk mencintai merupakan undangan untuk terus berpartisipasi dalam karya keselamatannya Tuhan kerjakan bagi dunia. Dengan kesadaran ini, kita diajak menjalani hidup dengan penuh syukur, tanggung jawab, dan kasih sebab kita adalah bagian dari rencana Allah yang sabar. Semoga melalui pemahaman tentang filsafat partisipasi ini, kita semakin menyadari betapa berharganya hidup yang Tuhan percayakan. Dalam setiap langkah, kita tidak berjalan sendiri, melainkan berjalan bersama Tuhan yang selalu hadir. Hidup kita merupakan kesempatan untuk menjadi cerminan kasih-Nya, membawa harapan bagi sesama, serta menghadiri kebaikan bagi dunia. Dan di dalam itulah kita mengambil bagian dalam tujuan Allah yang kudus dan penuh kasih.